Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, Yesus. Oke, semangat belajar untuk hari ini ya. Nah, untuk tematik kita masih pada tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan masih pada subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, di subtema 1 hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Untuk itu anak-anak, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 23 sampai halaman 41. Sekali lagi anak-anak, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 23 sampai halaman 41. Nah, sekarang Miss Rani minta semuanya perhatikan di halaman 23. Nah, sudah dapat halaman 23? Oke, di sini anak-anak ada percakapan antara Edo dan adiknya. Nah, anak-anak, ketika Edo dan adiknya bermain di kebun milik kakeknya, nah, saat istirahat Edo melihat adiknya sedang merobek daun tanaman. Kemudian Edo mengingatkan adiknya. Nah, kata Edo, "Adik, kamu seharusnya menyayangi tanaman. Jangan merobek daunnya seperti itu." Nah, kata adiknya, "Maaf Kak Edo, aku tidak akan mengulanginya lagi." Nah, kata Edo, "Iya Dik, kasihan tanaman itu bila kamu rusak daunnya." Nah, kata adiknya, "Iya Kak, terima kasih sudah mengingatkan." Nah, anak-anak, kenapa Edo mengingatkan adiknya? Iya, hebat, karena adiknya merobek daun tanaman. Nah, apakah sifat yang Edo lakukan baik? Apakah anak-anak setuju dengan sifat yang Edo lakukan? Iya, semuanya pasti setuju karena dia mengingatkan adiknya ketika adiknya melakukan kesalahan, yaitu merobek daun tanaman. Nah, apakah ketika ia ditegur oleh kakaknya dia menjadi marah? Tidak ya anak-anak, tetapi dia meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian dia berterima kasih pada kakaknya karena sudah mengingatkannya. Nah anak-anak, inilah sifat baik yang harus kita teladani dari adiknya Edo, yaitu meminta maaf ketika kita sudah salah dan mengucapkan terima kasih ketika kita sudah diingatkan oleh orang lain. Nah, ini adalah contoh sifat dari pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat bunyi sila kedua dari Pancasila? Iya, hebat. Nah, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, contoh pengamalan sila kedua adalah meminta maaf dan harus mengucapkan terima kasih ketika kita sudah ditolong oleh orang lain atau diingatkan ketika kita melakukan kesalahan. Nah, anak-anak hebat, sekarang Miss Rani mau tanya, siapa yang suka membaca dongeng? Ya, pasti semua suka membaca dongeng. Begitu juga dengan Edo. Edo juga suka membaca dongeng. Nah, kali ini Edo membaca dongeng yang judulnya Gajah yang Baik Hati. Nah, siapa yang sudah tahu ceritanya? Nah, kalau belum, mari sama-sama simak cerita dongeng tentang gajah yang baik hati. Di sebuah hutan tinggallah kancil dan gajah. Kancil dikenal sebagai hewan yang suka usil dan suka menipu. Kali ini kancil terjebak di kubangan air. Kancil kehausan sehingga langsung masuk ke kubangan air tanpa memikirkan cara keluar dari kubangan tersebut. "Tolong, tolong!" teriak kancil. Teriakan kancil terdengar oleh gajah yang sedang berjalan melewati tempat itu. Tanya gajah, "Siapa yang ada di kubangan itu?" "Aku, kancil sahabatmu. Tolong aku," jawab kancil. "Kenapa kamu di dalam kubangan ini?" tanya gajah. Kancil terdiam mencari akal agar gajah mau menolongnya. Pinta kancil, "Tolong aku mengangkat ikan ini," tanya gajah. "Apa benar kau mendapat ikan?" Kancil menjawab, "Benar, aku mendapatkan ikan yang besar." Gajah berpikir sejenak. Gajah dapat turun ke kubangan, tetapi gajah tidak tahu cara keluar dari kubangan. Tanya gajah,
Kalau aku menolongmu, bagaimana cara aku keluar dari kubangan ini? Nah, kini Kancil terdiam. Kancil tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Kamu mau memanfaatkan aku, Cil? Kamu menipuku untuk kepentinganmu sendiri? Kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Aduh gajah, aku minta tolong, pinta Kancil. Gajah pura-pura tidak mendengarkan teriakan Kancil. Gajah juga tidak meninggalkan Kancil. Gajah ingin memberikan pelajaran kepada Kancil. Kancil mulai putus asa. Kancil berteriak dengan keras, "Wahai langit, bumi, dan seluruh hewan di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu lagi," kata Kancil. Nah, tiba-tiba gajah menyahut, "Oh begitu, sekarang apakah kamu sudah sadar dan tidak akan menipu lagi?" tanya gajah. Jawab Kancil, "Benar." Nah, kata gajah, "Baiklah, sekarang aku akan menolongmu." Gajah menjulurkan belayannya yang panjang untuk mengangkat Kancil untuk keluar dari kubangan itu. Nah, kata Kancil, "Terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Nah, anak-anak, sejak saat itu Kancil menjadi hewan yang baik dan Kancil tidak lagi menipu hewan yang lain. Nah, anak-anak hebat, dari dongeng tersebut sifat baik yang harus kita pelajari dari Kancil dan juga gajah adalah, nah, kalau dari Kancil kita tidak boleh menjadi seorang penipu. Kemudian kita tidak boleh lupa mengucapkan kata terima kasih saat kita sudah ditolong oleh orang lain. Nah, kalau hal baik dari gajah, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, karena ketika kita berbuat baik ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, apa saja manfaat ketika kita berbuat baik terhadap sesama kita? Nah, anak-anak sekarang perhatikan halaman 40 sampai halaman 41. Di sini ada 5 manfaat ketika kita berbuat baik terhadap sesama kita. Yang pertama adalah dapat menciptakan kenyamanan di hati. Nah, sekarang Miss Rani mau tanya, siapa yang suka berbuat baik? Nah, ketika anak-anak berbuat baik, apakah anak-anak merasa senang atau tidak senang? Nah, pasti ketika anak-anak berbuat baik, anak-anak merasa senang. Nah, itulah dapat menciptakan kenyamanan di hati. Yang kedua adalah menghargai diri sendiri. Nah, anak-anak, ketika kita berbuat baik terhadap sesama kita, itu artinya kita menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah mempererat hubungan. Nah, anak-anak hebat, ketika kita berbuat baik, itu tandanya kita mempererat hubungan kita dengan orang lain, yaitu saling menghargai, saling memberi, saling menolong, dan juga lain sebagainya. Yang keempat adalah menghindarkan stres. Nah, anak-anak, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, nah, maka hati kita akan senang, hati kita akan bahagia. Nah, hal itulah akan membuat kita jauh dari pikiran yang stres. Dan manfaat yang kelima adalah menularkan kebaikan. Nah, anak-anak hebat, ketika kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, nah, hal itu akan dilihat oleh orang tersebut dan akan menularkan kembali kepada orang yang lain juga. Nah, itulah beberapa manfaat ketika kita berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak hebat, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang sifat pertukaran pada penjumlahan bilangan. Nah, sekarang Miss Rani ambil contoh di halaman 32. Anak-anak bisa perhatikan di halaman 32. Sudah? Nah, di sini Ayah Edo memiliki peternakan kambing dan kerbau. Nah, sebelumnya Miss Rani mau tanya, anak-anak tahu kambing biasanya makan apa ya? Iya, hebat. Kambing biasanya makan rumput. Jadi jenis-jenis tumbuhan itu adalah makanan kambing. Nah, begitu juga dengan kerbau. Kerbau juga makan makanan yang jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang
peternakan kambing dan kerbau di kampung halamannya. Para pekerja menyiapkan makanan kambing dan kerbau. Ada pekerja yang mengambil rumput, ada pekerja yang mengambil daun ubi, ada juga pekerja yang mengambil daun lamtoro. Nah, setiap hari ternak Ayah Edo membutuhkan pakan sebagai berikut. Yang pertama, mereka membutuhkan rumput sebanyak 250 kg. Kemudian mereka juga membutuhkan daun ubi sebanyak 400 kg. Dan yang terakhir mereka membutuhkan daun lamtoro sebanyak 150 kg. Nah, Miss Rani catat di sini ya. Jadi rumput sebanyak 250 kg. Nah, sedangkan daun ubi sebanyak 450 kg. Dan yang terakhir daun lamtoro sebanyak 150 kg. Sekali lagi anak-anak, jadi peternakan ayahnya Edo membutuhkan rumput 250 kg, daun ubi 450 kg, dan daun lamtoro 150 kg. Itu setiap harinya. Nah, sekarang Miss Rani mau tanya, berapakah total bahan makanan yang dibutuhkan setiap harinya? Jadi kita jumlahkan seluruhnya. Jadi rumput ditambah daun ubi ditambah daun lamtoro. Nah, sekarang anak-anak lihat sama-sama rumput berapa? 250 kg. Nah, kita tulis di sini. 250 ditambah daun ubi berapa? 450 kg. Ditambah daun lamtoro 150 kg. Nah, anak-anak, di sini kita jumlahkan dengan cara bersusun supaya lebih cepat ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini, 250 ditambah 450 ditambah 150. Nah, kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 0, 0. Nah, sekarang 5 tambah 5 berapa anak-anak? Iya, hebat, 10. Nah, sekarang 10 ditambah 5 berapa? Iya, hebat, 15. Nah, sekarang kalau 15 ditulis berapa, simpan berapa? Wah, hebat, ditulis 5, simpannya 1, simpan di sini. Nah, sekarang 1 tambah 2 berapa? Iya, hebat, 3, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 1 berapa? Iya, hebat anak-anak, 8. Jadi hasilnya 850. Nah, sekarang ini hasilnya sama dengan 850. Jadi pakan makanan yang dibutuhkan oleh peternak ayahnya Edo sebanyak 850 kg jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang Miss Rani mau tukar bilangannya, apakah hasilnya sama atau tidak? Misalnya di sini 450 ditambah 250 ditambah 150. Apakah hasilnya tetap sama atau tidak? Anak-anak perhatikan ya. Nah, sekarang 450 ditambah 250 ditambah 150. Nah, sekarang 0 tambah 0 tambah 0. Iya, hasilnya tetap 0. 5 tambah 5. Iya, hebat, 10. 10 tambah 5, 15. Jadi ditulis 5, simpan 1. Nah, sekarang 1 ditambah 4 berapa? Iya, hebat, 5. 5 ditambah 2. Iya, 7. 7 tambah 1. Iya, hebat anak-anak, 8. Jadi hasilnya 850. Nah, hasilnya sama kan? Jadi anak-anak, pada sifat pertukaran, meskipun bilangannya diputar, hasilnya tetap sama.
Nah, oke anak-anak, materi kita sampai di sini. Miss terus ingatkan untuk tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.